peristiwa itu belum terjadi. Betul ini Bapak sudah menikah? Iya Pak, cuma saya belum menikah. Ya Pak, itu juga pernyataan. Nah dengan itu maka di dalam kartu keluarganya itu di situ dikatakan nikah kawin tidak tercatat. Itu statusnya ya dikatakannya. Nah anaknya dibuatkan akte lahir yang bunyinya di situ ada anak seorang bapak dan ibu yang perkawinannya belum tercatat, tapi tetap apa? Jangankan untuk itu yang kedua ya, yang pertama anak bapak seorang ibu, yang kedua anak bapak dan seorang ibu yang perkawinannya belum tercatat, yang ketiga adalah anak seorang ibu. Inilah yang dia betul nggak ada suaminya atau ya sudah. Nah yang keempat adalah anak yang tidak diketahui kedua orang tuanya. Ini biasanya kalau kita di sini di gunung ada karang namanya itu kayaknya kecil lah anak yang diterlantarkan. Tapi kalau kota-kota besar ini kan nah itu ya itu tetap dibuatkan aktenya, cuma nama orang tuanya tidak ada, hanya dari secara catatan itu saja. Karena akte lahir, akte itu hanya anak, makanya negara wajib memberikan. Oke, pendengar Radio Kaltara 92.4 FM dan pemirsa Kaltara TV, sangat menarik pembahasan kita di pagi hari ini terkait pelayanan administrasi kependudukan di Provinsi Kalimantan Utara di tengah pandemi. Dan nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya sekaligus tanya jawab ya. Jadi buat pemirsa dan pendengar yang mungkin ada kesulitan atau kendala dalam melakukan kepengurusan kependudukan di Kalimantan Utara, kalian bisa bertanya nanti di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, stop lagi kami kembali. Panduan pengurusan akta kelahiran. Pastikan sebelum ke Disdukcapil, semua persyaratan berkas sudah lengkap. Fotokopi KK, fotokopi KTP orang tua, fotokopi KTP 2 orang saksi, buku nikah atau akta perkawinan, surat keterangan lahir dari bidan atau dari rumah sakit. Kemudian mengisi form F201 dari Disdukcapil setempat. Setelah semua dipastikan lengkap, serahkan ke petugas kami. Sebisa mungkin, hindari percaloan. Salam GISA, mari bersama-sama kita sukseskan GISA. Gerakan Indonesia Sadar Adminduk. Terima kasih. D-Empas terdiri dari Passeolus vulgaris dan Momordica carantia yang dikemas dalam sediaan kapsul dengan slow release technology membuat D-Empas dapat diserap secara bertahap oleh tubuh. Memiliki hasil maksimal untuk menstabilkan kadar gula dalam darah, mencegah dan memperbaiki kerusakan pankreas. D-Empas memiliki komposisi 100% bahan herbal alami yang aman dan berkhasiat yang terbuat dari ekstrak Passeolus vulgaris dan Momordica carantia. Sudah teruji dapat memperbaiki sel beta pankreas penghasil insulin sehingga kadar gula darah akan stabil, tubuh lebih segar dan lebih berenergi. Berikut kandungan bahan aktif lainnya yang terdapat dalam D-Empas. Beta sitosterol dan stigmasterol meningkatkan produksi insulin. Flavonoid mengandung anti radang, mencegah penyumbatan, mengurangi kolesterol, dan mengurangi kekentalan darah. Alkaloid membantu proses detoksifikasi, memberikan energi pada tubuh. Steroid meningkatkan daya tahan tubuh, memberikan energi pada tubuh. Triterpenoid antioksidan dan membantu memperbaiki fungsi pankreas. Saponin antioksidan merangsang pankreas untuk memproduksi insulin dan meningkatkan imunitas. Namanya Ibu siapa, Ibu? Ibu Ani Sugiyarti. Usianya berapa, Ibu? 64 tahun. Alamatnya di mana, Bu? Yogyakarta. Yogyakarta. Sakitnya apa, Ibu? Saya diabetesnya tinggi, asam urat tinggi, kolesterol tinggi, tensi saya juga tinggi. Terus selama saya mengonsumsi HG, sudah agak lumayan. Kemarin saya kontrol diabetes saya cuma 88. Terus habis puasa 172.
Terus kolesterol saya juga udah lumayan turun, asam urat saya turun. Terus kemarin tensi saya juga normal 120/80. Terus badan saya udah ngerasain enak, saya konsumsi 1 botol aja udah ngerasain enak. Yang kedua, BAB saya udah lancar. Tadinya saya itu BAB aja susah, 3 hari sekali aja pakai dibantu, saya harus minum obat. Sekarang saya udah lancar, tiap pagi saya udah bisa BAB. Dan makan saya sekarang, nafsu makan saya banyak. Sekarang berat badan saya naik, dulunya saya itu 50 enggak nyampe, sekarang bisa 53. Rasa badan saya itu udah enteng, enak. Saya dulu kalau bangun tidur aja ogah-ogahan, sekarang saya bangun tidur langsung rasain badan enak, sehat gitu. Terima kasih saya pada HG, berkat HG saya sekarang rasain badan saya udah benar-benar ngerasain sehat. Ini untuk botol yang ketiga kalinya. Sehari berapa kali Bu minum jamu Saya tetes sekali minum 5 tetes 3 kali. Itu kalau pas sebulan habis. Sebulan habis ya? Sehari 3 kali, pagi Bangun tidur tuh saya langsung minum. Terus nanti siang itu sebelum makan saya juga minum, nanti selang 2 jam saya baru makan. Terus sore menjelang tidur, kadang-kadang kalau lupa ya tengah malam itu saya bangun mesti minum. Pokoknya saya itu 3 hari, sehari itu rutin saya 3 kali. Ya, sekarang sudah tidak mengkonsumsi obat dokter ya Ibu? Ya masih saya, tapi yang cuma diabetesnya aja. Yang diabetes aja, sehari sekali ya Bu ya? Sehari sekali. Selang 2 jam dari jamu tetes lagi ya Bu? Iya, itu kan juga minumnya juga sebelum makan. Oke, Ibu apa yang ingin disampaikan kepada jamu tetes lagi atas kesembuhan Ibu? Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih berkat HG, dan saya juga pesan sama Bapak Ibu yang merasa punya penyakit seperti saya, jangan segen-segen, jangan sayang buang uang untuk beli obat HG. Kita tidak punya apa-apa asal badan sehat, kita bersyukur daripada kita kaya raya tapi badan sakit-sakitan. Jangan sayang, belilah HG. Saya yakin, saya sudah merasakan sendiri di badan saya, rasain enak sekali. Terima kasih HG, berkat HG saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Soalnya saya sudah berobat kemanapun, saya sampai saat kadang-kadang putus asa ya. Tapi sekarang ada HG ini, saya benar-benar bersyukur. Ya semua itu dari pemberian dari Tuhan, tapi lewat berkat jamu HG saya bisa merasakan enak, sehat. Terima kasih Bu. Terima kasih HG. Tips memilih produk herbal. Mitra sehat, dalam memilih produk kesehatan, Anda harus memperhatikan 3K, yaitu keamanan, kualitas, dan khasiat. Begitu juga dalam membeli produk herbal Soman. Apa aja sih yang harus Anda perhatikan? Pertama, pastikan produk herbal Soman yang Anda beli masih tersegel dengan baik. Kedua, perhatikan juga di bawah bagian kemasan Soman terdapat tanggal kadaluarsa. Dan pastikan kode wilayah sesuai dengan provinsi di mana Anda membeli herbal Soman sebagai jaminan kualitas. Untuk Anda di wilayah Kaltim Kaltara, pastikan Anda membeli dengan kode Kaltim Kaltara. Nah, mudah kan? Jangan lupa tingkatkan terus kesehatan tubuh Anda dengan herbal Soman. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi call center Kaltim Kaltara di 0852 3211 7777. Soman, sejatinya teman. Namanya siapa Pak? Gus Haryoto. Usianya berapa Pak? 64. 64 tahun. Alamatnya? Purbayan, RT 51, RW 12, Kota Gede. Oke. Pak Gus sakit apa ini Pak Gus? Dulu pernah jantung, tapi 2012 sehat. Kemarin 2 bulan itu sakit loh, seperti kambuh lagi. Terus saya dokter mah nggak enak, terus saya berhenti. Terus minum HG. Sekarang minum HG enak. Saya dokter saya minta buktikan ke laboratorium. Dokter gede-gede. Ya, wah banget Mas. Ya. Sudah habis berapa botol ini Pak? 2 botol. 2 botol. Ya. Minumnya berapa dosis Pak? 5 tetes. 5 tetes. Pagi kalau saat malam itu, terus nanti Pak kira-kira jam 7 atau 9 itu, terus sore 5 tetes itu. Oke. Masih mengkonsumsi obat dokter nggak? Saya kalau ya mengonsumsi tapi lebih banyak tidak. Lebih banyak tidak. Ya. Sekarang lebih fokus ke HG-nya. Ya. Terus itu gula darah saya itu
Padahal saya kan tidak ada kegiatan untuk jalan-jalan, kaki saya sakit. Itu gula darah saya itu 103. 103. Ya, itu ya gara-gara itu. Gara-gara ya. Ya, saya tidak punya asam urat lagi. Dulu kalau makan pin sini sakit, sekarang tidak. Sekarang tidak ya. Ya. Oke. Pipisnya lancar, BAB-nya lancar. Ya itu. Oke. Ya, ini Bapak sudah mendapatkan kesembuhan dari jamu tetes HG. Iya, betul. Oke, Ya. apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pendengar semuanya biar mengkonsumsi HG, biar seperti Bapak kembali sehat, kembali bisa beraktivitas. Untuk teman-teman yang mendengarkan dari jamu tetes HG, saya minta untuk yang punya penyakit seperti saya, jantung, asam urat, terus saya dulu juga punya darah tinggi, tapi alhamdulillah sampai sekarang kalau di tensi itu 130/80, ya itu efeknya HG itu. Ya, ya, ngetok-ngetok sudah nggak punya lagi. Ya, gitu. Sekarang badannya sudah lebih sehat. Enak, ya, alhamdulillah. Oke, ya. Terima kasih Bapak. Matur nuwun. Jamu tetes HG, sebuah keajaiban dalam 21 bahan baku pilihan. Jamu tetes HG sebagai nutrisi tubuh dan juga sebagai antioksidan. Mudah dikonsumsi, mudah dicerna. HG, hati gembira membuat badan sehat senantiasa. Tubuh. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi DM Pas secara rutin setiap hari. Menstabilkan kadar gula darah dalam tubuh, dapat mencegah diabetes dengan mencegah kerusakan pankreas, menstimulasi pankreas untuk memproduksi insulin, membuat otot lebih mudah menyerap insulin, serta meningkatkan penyerapan glukosa pada otot. Prinsip kerja dari DM Pas adalah saat larut di dalam tubuh maka kandungan bahan aktif golongan fitosterolnya yaitu beta-sistosterol dan stigmasterol akan mulai meningkatkan daya serap atau asupan pengangkutan glukosa pada otot, meningkatkan kadar glikogen hati sebagai cadangan energi bagi tubuh, dan akan memperbaiki serta menghambat kerusakan pada sel beta pankreas penghasil insulin, sehingga kinerja pankreas akan senantiasa membaik dan dapat memproduksi insulin yang dapat menstabilkan kadar gula darah dalam tubuh Anda. Dengan DM Pas, tubuh lebih berenergi dan lebih sehat. DM Pas dapat dikonsumsi bagi mereka yang kadar gulanya tinggi atau yang terkena diabetes. Tetapi DM Pas ini juga disarankan bagi mereka yang punya faktor risiko tinggi, yaitu mereka yang pola makannya tidak baik, pola hidupnya kurang baik, dan juga yang stres. Oleh sebab itu sangat disarankan untuk bisa mengkonsumsi DM Pas agar mencegah terjadinya diabetes. Kembali lagi di program Dialog Interaktif bersama saya Mataras dan dua narasumber kita yang sudah bersama saya ya. Yang pertama adalah Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara Bapak Sanusi, dan yang kedua adalah Sekretaris Disdukcapil Provinsi Kalimantan Utara Bapak Sumaji. Dan kita lanjutkan pembahasan kita terkait pelayanan administrasi kependudukan di masa pandemi. Dan tadi sudah kita bahas terkait masalah anak yang belum ada akte lahirnya, dan di segmen ini kita akan mencoba mengulas terkait masalah kartu keluarga, di mana kita ketahui bahwa Provinsi Kalimantan Utara ini mayoritas banyak yang perantau ya. Nah, terkadang mengalami kendala masalah kepengurusan kartu keluarga, termasuk juga domisili, Pak ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu Pak kepada Kadis, silakan Pak. Baik, Mas Ras, terkait dengan masalah pindah datang, saya kira regulasinya sudah cukup pelayanan terpadu. Baik. Tetapi secara simpel mungkin kami hanya bisa menyampaikan yang pertama bahwa untuk persyaratan pindah datang itu berkas orang yang mengajukan pindah itu akan dicabut dan dipindahkan ke tujuan dia pindah. Artinya dicabut dulu Pak ya? Dicabut dulu, kemudian nanti dipindahkan ke tempat mereka pindah. Artinya datanya dicabut kemudian ditempatkan ke Disdukcapil di mana mereka pindah nantinya dari kabupaten kota. Nah itu. Tetapi untuk hal seperti ini, yang untuk yang namanya pindah itu mereka nanti akan kita berikan. Jadi Disdukcapil
setempat-tempat mereka awal itu akan mengeluarkan namanya surat keterangan pindah SPWI. Nah itu nanti. Tetapi kalau yang untuk warga masyarakat kita yang pindah, misalnya pindah dari RT ke RT, artinya masih dalam satu lingkup kelurahan atau masih satu lingkup kecamatan, mereka nggak perlu lagi minta surat keterangan dari RT-nya, RW-nya, kepala desanya, atau mungkin kecamatan. Cukup mereka nanti datang ke Disduk Capil saja menyampaikan bahwa mereka sudah pindah pada alamat ini. Nah, nanti dari Disduk Capil akan segera memperbaiki datanya, termasuk data-data kependudukan yang terkait dengan yang bersangkutan. Nah, secara rinci itu seperti itu. Nah, tetapi kadang-kadang banyak warga masyarakat kita di Kalimantan Utara ini, mereka sudah lama pindah artinya berdiam di Kalimantan Utara, tapi faktanya mereka masih tercatat sebagai penduduk luar Kalimantan Utara. Nah, ini yang aplikasi lain kepada warga masyarakat, saudara-saudara kita yang sudah seperti itu statusnya, agar kalau boleh mereka segera saja alih statuskan pindah kependudukan mereka menjadi kependudukan Kalimantan Utara. Karena dengan demikian mereka bisa lebih gampang untuk mendapatkan pelayanan-pelayanan pemerintahan yang memang terkait dengan masalah pendudukan. Nah ini kalau yang masalah tidak datang, jadi sederhana ya sebenarnya. Nah tetapi nanti Pak kalau begitu nanti kami bagaimana? Apakah kami harus minta lagi melaporkan lagi ke daerah asal kami? Kan prosesnya lambat. Nah kalau seperti itu nanti secara teknis silakan nanti bisa saja minta bagaimana arahan dari Disduk Capil di tempat sini. Artinya Pak bisa kami dibantu, nanti akan ada kebijakan-kebijakan yang para Disduk Capil yang akan memberikan. Nanti saya kira Pak semuanya nanti bisa menambahkan lagi lah untuk hal-hal yang sifatnya teknis nanti. Silakan Pak Madi. Baik Pak, silakan ditambahkan. Kemudian terkait bagaimana kalau WNA juga Pak, mungkin bisa juga disampaikan. Oke, baik. Terima kasih. Untuk melakukan pelayanan itu pada prinsipnya itu sekali lagi ini saya katakan bahwa semua pelayanan Disduk Capil Kabupaten Kota di selain KTP dan kalian itu semuanya bisa melihat, termasuk pindah data. Ya, bagaimana kasusnya kalau orang sudah domisili di sini di Kalimantan, tapi ternyata datanya masih daerah asal, apakah di Sulawesi atau di Jawa? Itu solusinya kalau yang bersangkutan masyarakat itu tahu nomor Disduk Capil asal, dia bisa membuat permohonan bahwa pada saat ini kami sudah berada di alam ini, data kami dari daerah asal dipindahkan ke sini. Itu kalau dia bisa ngurus sendiri, tidak mungkin harus pulang ke daerah asal. Tapi kalau itu tidak bisa dilaksanakan, besar Bu. Silakan masyarakat meminta tolong kepada Disduk Capil yang di tempat domisili. Dengan tentunya tetap membuat surat permohonan ya. Kita ini pemerintah harus ada tampilkan cuti karena itu menjadi dasar landasan untuk bertindak. Nah kalau dia sudah membuat permohonan kepada contohnya ya kepada Disduk Capil Kabupaten Bulungan mengingat saat ini saya sudah berdomisili di Kabupaten Bulungan dengan alamat di sini, mohon dapat dipindahkan data kami dari daerah asal di Kabupaten Blitar, Jawa Timur contohnya. Maka dengan dasar itu Disduk Capil Kabupaten Bulungan akan mengurati ke Disduk Capil Blitar. Dan yang sekarang ini kan nggak perlu surat kayak kantor pos dulu. Itu begitu di print stempel, itu difoto langsung oleh WA. Kalau daerah Blitar sana langsung merespon, maka hitungannya bukan hari, bukan jam, hitungannya menit. Selesai juga. Apalagi sekarang sudah pencetakan secara online Pak ya? Jadi begitu saya itu sering diminta tolong kayak gitu tuh, kita hubungi Pak, tolong mohon dibantu SKPWN-nya karena warga Anda sudah menjadi warga kami di sini. Oh iya Pak. Begitu permohonan kita WA-kan ke sana, nggak lama sudah Pak ini nomor SKPWN-nya.
langsung dibawa ke Dukcapil domisili, langsung di situ bisa dicetakkan KK-KTP-nya. Karena azas kita saat ini adalah ada satu data, data tunggal. Tidak boleh datanya masih di Makassar, tetapi di sini mau data lagi nggak bisa. Pasti akan ketahuan begitu pertama langsung double data. Wah, ini datanya nggak bisa. Makanya harus satu orang satu data dari sana pindahkan. Dan di daerah sini, di daerah khusus nggak perlu lagi mengirim formulir, tinggal meletakkan aja alamatnya di sini bisa langsung datanya yang ada sekarang semuanya. Termasuk juga orang asing. Orang asing juga sama, cuma kalau warga negara Indonesia kan menggunakan SKPWI, tapi kalau orang asing itu menggunakan dia berdasarkan ITAS dan ITAH. Kalau dia menggunakan ITAS itu izin tinggal sementara, maka dari Dukcapil bisa menggunakan produknya yaitu keterangan tempat tinggal. Itu. Tapi kalau dia ITAH, izin tinggal tetap, itu minimal 5 tahun, dan itu di Dukcapil bisa membuatkan KTP-nya, KK-nya. Dan sama bentuknya, cuma caranya beda. Jadi kalau biayanya itu beda. Tetap beda apa ya? Iya. Artinya yang 5 tahun sudah menetap 5 tahun baru bisa membuat KTP. Kalau yang sementara surat apa namanya keterangan domisili aja Pak ya? Ya, karena itu bedanya lagi. Kalau kita KTP kita itu dalam semua itu, KTP BPNK hanya mengikuti waktu ITAP-nya. Kalau izinnya habis, ya KTP-nya habis. Tapi kalau dia panjang, ya KTP-nya diperpanjang lagi. Itu. Baik pemirsa dan pendengar, itu tadi ya penjelasan terkait masyarakat Kalimantan Utara yang mungkin saat ini sedang merantau ya, dan masih bingung bagaimana caranya mengurus kartu domisili, apalagi jika sudah lama menetap di Kaltara tapi identitasnya atau administrasi kependudukannya masih di daerah asal. Itu tadi penjabaran dari kedua narasumber kita terkait bagaimana kepengurusannya. Dan seperti janji saya tadi bahwa kita membuka line tanya jawab ya, jadi buat pendengar dan pemirsa yang pengen mengajukan pertanyaan silakan bergabung untuk di line telepon di 0552 2033 041. Untuk di baik WA silakan di 085 395 296 755. Dan sambil kita menunggu pertanyaan dari pemirsa dan pendengar, kembali saya bertanya kepada Pak Sumaji. Pak, kadang muncul permasalahan terkait perbedaan antara NIK dengan nomor kartu keluarga, itu apa yang menyebabkan sehingga bisa terjadi seperti itu, khususnya pada saat kita misalnya mendaftar CPNS atau di instansi-instansi terkait? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Ini pemirsa dan pendengar radio dimanapun ya, kami sampaikan bahwa setiap kita warga Indonesia itu mempunyai NIK itu tunggal, berlaku bukan untuk seumur hidup tapi untuk selamanya. Itu yang betul-betul unik dan itu paten. Tapi kalau kepala keluarga itu dia punya dua NIK-nya, yaitu NIK-nya yang paten yang betul selamanya dan NIK untuk kartu keluarga. Nah, nomor kartu keluarga itu bisa tetap bisa berubah. Ya. Kalau dia selama berdomisili di suatu tempat itu tidak pernah pindah-pindah dan atau statusnya tetap kepala keluarga, maka nomor kartu keluarganya tetap. Ya. Tapi kalau dia pindah dengan dua catatan. Contoh, dia di Jawa satu keluarga pindah ke Brunei, satu keluarga. Ternyata di Brunei dia juga posisinya kepala keluarga. Maka nomor kakaknya tidak berubah. Dia tetap menggunakan nomor kakak yang ada di Jawa. Misalnya. Tapi kalau ternyata di Brunei dia bukan menjadi kepala keluarga, maka nomor kartu keluarganya berubah. Nah, kasusnya kalau kenapa Pak saya waktu
ikut tes CPNS, rasanya nggak connect. Pertanyaannya, itu jawabannya pasti satu, kakaknya pernah ganti, atau kepala keluarganya pernah ganti, atau pernah melakukan perubahan yang mendata. Nah, kalau melakukan perubahan yang mendata, sepanjang data itu belum diupdate dari ini sekarang di pemerintah pusat di Jakarta sana, itu ada dua server database kependudukan. Yang pertama itu pelayanan, yang kedua itu untuk dipakai oleh publik. Sepanjang ini kalau layanan lagi langsung online ke 515 pemerintah, layanan langsung terus masuk. Nah, sepanjang itu belum ditunggalkan, itu belum dipindahkan ke server pelayanan publik. Nah, kalau itu belum dipindahkan, berarti kalau yang melakukan perubahan kemungkinan akan tidak mulai. Makanya di sana di Jakarta itu juga dia periode apakah dari 2 hari sekali atau 3 hari sekali itu langsung dipindahkan. Makanya kalau ada yang tidak ada seperti itu, Bapak berdasarkan posisi sekalian, kita kalau memang belum kena, maka langkahnya kita lapor ke layanan pemilihannya Kemendagri, dan itu ada 11 nomor. Seperti kasus yang yang 4 hari malam kami dilapori oleh keluarga, Pak, jadi kami ini dalam satu kakak itu ada 3 orang, yang satu itu vaksinasi itu bisa, tapi yang lain tidak terbaca nanti gimana? Cek ke digital ternyata di situ oke. Akhirnya kita foto kakak itu kita layanan akibat ke Kemendagri. Besoknya coba silakan ke puskesmas, besoknya langsung sudah bisa. Jadi artinya itu ada seperti itu, teman-teman operator pusat itu langsung memindahkan yang belum tunggal itu cepat tinggalkan langsung dipindahkan ke sektor pelayanan. Nah, sektor pelayanan itu saat ini sudah dipakai oleh 2.957, termasuk seluruh bank-bank, perusahaan-perusahaan internasional, BPJS, rumah sakit itu. Nah, itulah makanya sekarang kalau kita buka rekening bank, tidak pernah kita berdua lagi biodata, cukup kartu elektronik kita tempelkan, paling-paling tinggal formulirnya kita cukupkan data. Nah itulah, karena betul-betul menjadi memang penjurusan menuju satu data kependudukan. Ya, baik. Kalau seandainya terjadi persoalan itu segera lapor. Intinya lapor Pak ya. Karena nanti di Dukcapil setempat itu bisa mengkonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. Karena kewenangan untuk masalah pengelolaan server ini maupun nomor kakak itu kan bukan ada data kita. Semuanya ada di sana. Tetapi layanan itu tetap dibuka sehingga kalau terjadi ada masalah apa, pengkomunikasian itu yang paling efektif adalah segera lapor ke Dukcapil, nanti di Dukcapil fasilitasi untuk menyediakan. Ya, begitu juga ya. Yang beberapa ini ada masyarakat yang pengen vaksin, ternyata KTP-nya sudah digunakan orang lain. Gimana tuh Pak? Ya, itu sama Pak ya. Jadi kemarin setelah itu karena sempat terjadi di mana koordinasi verifikasi, di mana ternyata KTP-nya nomor rekeningnya itu sempat terpakai oleh warga negara asing malah. Nah, tetapi setelah itu dikonsultasikan, ternyata tentunya ada kesalahan dalam hal penginputan oleh dinas setempat, sehingga itu segera cepat diproses dan diperbaiki, dan alhamdulillah yang bersangkutan bisa selesai. Jadi begitu juga nanti untuk warga masyarakat Kalimantan Utara, kalau seandainya nanti mereka ingin melakukan vaksin tapi belum punya nik, nanti segera lapor. Kalau bisa sehari sebelumnya segera lapor di Dukcapil, nanti di Dukcapil akan segera memberikan F101 supaya nanti bisa kita mendapatkan secepatnya, sehingga yang bersangkutan bisa terlayani.
Ya, baik pemirsa Kaltara TV dan pendengar setia Radio Kaltara 92,4 FM, sangat menarik ya terkait pembahasan kita, khususnya yang belum memiliki NIK tetapi pengen vaksin juga. Nah, silakan menghubungi di Sukcapil di wilayah masing-masing ya. Kemudian kita ke lain pertanyaannya, sudah ada yang bergabung nih. Selamat pagi Radio Kaltara, ya selamat pagi, saya Maya di Sebatik, jauh nih dari perbatasan. Ingin bertanya, beberapa waktu yang lalu kartu identitas anak saya hilang, apakah saya tetap harus mengurus secara langsung ke Capil atau cukup secara online mengingat data anak saya sudah ada di Capil? Jika harus ke Capil, apa yang saya bawa? Terima kasih. Kemudian terkait kasus 4 yang disebutkan sebelumnya, yakni anak yang tidak diketahui orang tuanya. Jika seandainya anak tersebut diangkat oleh sebuah keluarga, apakah nama orang tua keluarga angkat boleh mengisi data orang tua si anak tersebut? Ya, silakan Pak Kadis. Kalau untuk ini mungkin sedikit kami jawab ya. Untuk Kia yang hilang, silakan melakukan pelayanan itu dengan cara daring, tapi bisa juga langsung karena nanti kita akan dicetakkan ulang. Akan dicetakkan ulang, harus mengambil langsung. Jadi nggak perlu lagi dikasih seperti yang makanya laporkan saja, tidak dicetakkan ulang kembali. Nah, pelaporannya bisa secara daring atau langsung dari Sukcapil. Nah itu. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah anak yang yang kasusnya, yang kasus 4 tadi, orang tuanya tidak jelas, maaf, orang tuanya dalam arti ini kita tidak ketahui siapa orang tuanya. Yang mungkin akan banyak terjadi terhadap anak-anak yang mohon maaf, mungkin anak-anak yang ditelantarkan dibuang tanpa pengetahuan sehingga kita tidak tahu siapa sebenarnya orang tua dari anak ini. Nah, terhadap kasus ini, sebagai yang disampaikan tadi, itu nanti ketika diterbitkan akte kelahirannya, itu tidak ada nama orang tuanya. Terus bagaimana kalau nanti dia diangkat menjadi anak dari orang lain? Nanti akan ada sendiri namanya akte pengangkatan anak. Yang akan disebutkan. Jadi identitas anak aslinya itu tidak akan pernah hilang, tetapi nanti akan ada pengangkatan anak. Itu nanti jadi statusnya. Itu ada rentang usia atau bagaimana? Kalau rentang usia saya kira nggak ada, karena itu kan hanya masalah pendidikan aja. Begitu nanti dikeluarkan akte anak itu, kemudian ada prosesnya ya, ketika orang ingin mengadopsi. Nah itu kan ada prosesnya. Itu nanti setelah itu nanti akan kita tindak lanjut. Ada teman? Ya, ini untuk akte ya. Kalau ini sampai sudah sampaikan apa tadi, dalam akte tetap nggak boleh. Walaupun itu anak angkat, di aktenya nggak boleh cantumkan orang tua, karena di akte itu harus orang tua biologis. Karena ini dasarnya adalah kompilasi komunis. Jadi kalau mau dicantumkan, ya nanti di dalam aktenya anak angkat. Tapi kalau untuk adopsi itu ada kewenangan, itu kan ada putusan pengadilan, ada prosesnya. Tapi yang jelas ini bahaya, bahwa silahkan diurus aktenya, cuma memang nggak boleh. Kalau itu dicantumkan, ya itu namanya pemalsuan kemampuan. Aturannya nggak boleh. Ya, jadi intinya tadi anak itu tetap punya aktenya sendiri, tetapi terkait dengan masalah pengangkatan dia itu nanti ada aktenya lagi. Ya, buat Mbak Maya di Sebatik tadi saya kira sangat jelas ya apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita, baik dari Kepala Dinas maupun dari Pak Sekretaris. Dan pertanyaan berikutnya adalah selamat siang Kaltara TV. Iya, selamat siang juga. Saya Rido dari Tarakan mau bertanya, apakah kartu keluarga masih disahkan oleh Disdukcapil? Persoalannya, saya pernah diminta bank untuk mensahkan kakak di Capil, tapi dari Capil bilang sudah tidak ada seperti itu karena sudah menggunakan tanda tangan elektronik. Tapi dari bank tetap menolak. Saya harus bagaimana? Mohon penjelasannya dari Disdukcapil Kaltara. Silakan. Jadi terkait dengan masalah perlakuan administratif terhadap kartu keluarga ini,
memang saat ini banyak belum connect antara dari satuan induk ke bawah. Baik. Tetapi secara garis besar kami sampaikan bahwa kartu keluarga yang saat ini kita lakukan yang diproduksi adalah kartu keluarga yang dengan tanda tangan elektronik. Jadi nanti dalam produk Dukcapil itu ada QR code-nya. Jadi ada apa? Ada semacam barcode. Itu nanti yang sebagai tanda tangan dan itu tervalidasi di BSN, Badan Syarat Nasional. Nah, terkait dengan produk Dukcapil, administrasi pendudukan yang sudah ada barcode-nya, itu nggak perlu lagi di legalisir. Tapi cukup kopikan saja, kopinya isikan ke sana. Nanti kalau ada petugasnya yang ini, silakan menggunakan QR scan aja, lihat ya apakah ini asli atau enggak. Nah, tetapi kita juga tidak pungkiri bahwa ternyata penduduk kita ini masih banyak juga yang menyimpan dan perlu memperbaharui kartu keluarga yang masih ditandatangani manual. Nah, ini memang produk ini kalau ingin digunakan itu yang harus dilegalisir kembali. Sebagai pernyataan bahwa memang benar. Nah, tapi nanti kami menyarankan kepada warga yang masih memiliki dokumen KK lama agar mereka minta kembali kepada Dukcapil setempat agar dicetakkan kembali sebagaimana format yang terbaru. Nanti kalau Pak nanti ini Pak sebagai apa yang KK-nya yang lama disimpan aja kembali sebagai dokumen yang bersangkutan. Kira begitu. Jadi kami himbau di sini. Dan ini juga sering tidak nyaman. Tapi selama ini kami selalu menyampaikan kepada instansi-instansi Raja si Pelandu Kilat agar disampaikan kepada karena yang bermasalah biasanya bank di bawah yang ranting-ranting cabang-cabangnya. Dan saya minta supaya tolong sampaikan kalau dokumen kependudukan warga yang sudah pakai QR code itu nggak perlu lagi dilegalisir, tapi langsung saja silakan di copy dan untuk mengetahuinya gampang sebenarnya. Pakai ini benar atau enggak, nanti KTP-nya kan pasti diminta tuh. Silakan nanti buka dengan web portal linknya atau kalau enggak kita menggunakan card reader. Nah, di bank-bank itu sudah ada. Sekarang KTP tempelnya KTP-nya udah tetap datanya orang ini sudah jelas. Saya kira di situ ya. Tadi sudah disinggung oleh Pak Sumandi bahwa untuk data ini kan kita kan punya satu data, jadi kita lagi bisa bias. Saya kira itu. Oke, pemirsa Kaltara TV dan pendengar setia Radio Kaltara, saya kira sangat jelas ya, khususnya buat Pak Rido di Tarakan yang tadi sempat ada masalah ya terkait kepengurusan di bank yang kemudian disuruh lagi Dukcapil ya. Jadi intinya ketika sudah berkasnya QR code ya, QR code itu tidak perlu dilegalisir lagi Pak ya, cukup di fotokopi aja kemudian dilampirkan ke pihak instansi. Dan kalau nggak yakin, silakan nanti dengan menggunakan aplikasi QR scan. Periksa sendirilah nanti dari bank. Dan berhubung kita dibatasi oleh waktu, jadi kita akan lanjutkan di segmen berikutnya terkait closing statement buat dua narasumber kita ya. Jadi buat semuanya jangan kemana-mana, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Panduan pengurusan akta kelahiran. Pastikan sebelum ke Dukcapil, semua persyaratan berkas sudah lengkap. Berapa kali pelatihan Pak? Fotokopi KK, laut kemarin, fotokopi KTP orang tua, jadi sehingga nanti fotokopi KTP dua orang saksi, baik Pak buat masyarakat. Buku nikah atau akta perkawinan, kita masuk jadi surat keterangan lahir dari bidan atau dari rumah sakit. Kemudian mengisi form F201 dari Dukcapil setempat. Setelah semua dipastikan lengkap, serahkan ke petugas kami.
Sebisa mungkin, hindari percaloan. Salam GISA, mari bersama-sama kita sukseskan GISA, Gerakan Indonesia Sadar Adminduk. Terima kasih. D-Empas terdiri dari Phaseolus vulgaris dan Momordica carantia yang dikemas dalam sediaan kapsul dengan slow release technology membuat D-Empas dapat diserap secara bertahap oleh tubuh. Memiliki hasil maksimal untuk menstabilkan kadar gula dalam darah, mencegah dan memperbaiki kerusakan pankreas. D-Empas memiliki komposisi 100% bahan herbal alami yang aman dan berkhasiat yang terbuat dari ekstrak Phaseolus vulgaris dan Momordica carantia. Sudah teruji dapat memperbaiki sel beta pankreas penghasil insulin sehingga kadar gula darah akan stabil, tubuh lebih segar dan lebih berenergi. Berikut kandungan bahan aktif lainnya yang terdapat dalam D-Empas. Beta sitosterol dan stigmasterol meningkatkan produksi insulin. Flavonoid mengandung anti radang, mencegah penyumbatan, mengurangi kolesterol, dan mengurangi kekentalan darah. Alkaloid membantu proses detoksifikasi, memberikan energi pada tubuh. Steroid meningkatkan daya tahan tubuh, memberikan energi pada tubuh. Triterpenoid antioksidan dan membantu memperbaiki fungsi pankreas. Saponin antioksidan merangsang pankreas untuk memproduksi insulin dan meningkatkan imunitas. Namanya Ibu siapa, Ibu? Ibu Ani Sugiyarti. Usianya berapa, Ibu? 64 tahun. Alamatnya di mana, Bu? Yogyakarta. Yogyakarta. Sakitnya apa, Ibu? Saya diabetesnya tinggi, asam urat tinggi, kolesterol tinggi, tensi saya juga tinggi. Terus selama saya mengkonsumsi HG, sudah agak lumayan. Kemarin saya kontrol diabetes saya cuma 88. Terus habis puasa 172. Terus kolesterol saya juga udah lumayan turun, asam urat saya turun. Terus kemarin tensi saya juga normal 120/80. Terus badan saya udah ngerasain enak, saya konsumsi 1 botol aja udah ngerasain enak. Yang kedua, BAB saya udah lancar. Tadinya saya itu BAB aja susah, 3 hari sekali aja pakai dibantu, saya harus minum obat. Sekarang saya udah lancar, tiap pagi saya udah bisa BAB. Dan makan saya sekarang, nafsu makan saya banyak. Sekarang berat badan saya naik, dulunya saya itu 50 enggak nyampe, sekarang bisa 53. Rasa badan saya itu udah enteng, enak. Saya dulu kalau bangun tidur aja ogah-ogahan, sekarang saya bangun tidur langsung rasain badan enak, sehat gitu. Terima kasih saya pada HG, berkat HG saya sekarang ngerasain badan saya udah benar-benar ngerasain sehat. Ini untuk botol yang ketiga kalinya. Sehari berapa kali, Bu, minum jamu Saya tetes sekali minum 5 tetes 3 kali. Itu kalau pas sebulan habis. Sebulan habis ya. Sehari 3 kali, pagi bangun tidur itu saya langsung minum. Terus nanti siang itu sebelum makan saya juga minum, nanti selang 2 jam saya baru makan. Terus sore menjelang tidur, kadang-kadang kalau lupa ya tengah malam itu saya bangun mesti minum. Pokoknya saya itu 3 hari, sehari itu rutin saya 3 kali. Ya, sekarang sudah tidak mengkonsumsi obat dokter ya, Ibu? Ya masih saya, tapi yang cuma diabetesnya aja. Yang diabetes aja, sehari sekali ya, Bu? Sehari sekali. Selang 2 jam dari jamu tetes lagi ya, Bu? Iya, itu kan juga minumnya juga sebelum makan. Oke, Ibu, apa yang ingin disampaikan kepada jamu tetes lagi atas kesembuhan Ibu? Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih berkat HG, dan saya juga pesan sama Bapak Ibu yang merasa punya penyakit seperti saya, jangan segen-segen, jangan sayang buang uang untuk beli obat HG. Kita tidak punya apa-apa asal badan sehat, kita bersyukur daripada kita kaya raya tapi badan sakit-sakitan. Jangan sayang, belilah HG. Saya yakin, saya sudah merasakan sendiri di badan saya, ngerasain enak sekali. Terima kasih HG, berkat HG saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Soalnya saya sudah berobat kemanapun, saya sampai saat kadang-kadang putus asa ya. Tapi sekarang ada HG ini, saya benar-benar bersyukur. Ya semua itu dari pemberian dari Tuhan, tapi lewat berkat jamu HG saya bisa merasakan enak, sehat. Terima kasih, terima Bu. kasih HG. Panduan pengurusan akta kelahiran,
Pastikan sebelum ke Disdukcapil, semua persyaratan berkas sudah lengkap. Fotokopi KK, fotokopi KTP orang tua, fotokopi KTP 2 orang saksi, buku nikah atau akta perkawinan, surat keterangan lahir dari bidan atau dari rumah sakit. Kemudian mengisi form F201 dari Disdukcapil setempat. Setelah semua dipastikan lengkap, serahkan ke petugas kami. Sebisa mungkin, hindari percaloan. Salam GISA, mari bersama-sama kita sukseskan GISA. Gerakan Indonesia Sadar Adminduk. Terima kasih. Tips memilih produk herbal. Mitra sehat, dalam memilih produk kesehatan, Anda harus memperhatikan 3K, yaitu keamanan, kualitas, dan khasiat. Begitu juga dalam membeli produk herbal Soman. Apa aja sih yang harus Anda perhatikan? Pertama, pastikan produk herbal Soman yang Anda beli masih tersegel dengan baik. Kedua, perhatikan juga di bawah bagian kemasan Soman terdapat tanggal kadaluarsa. Dan pastikan kode wilayah sesuai dengan provinsi di mana Anda membeli herbal Soman sebagai jaminan kualitas. Untuk Anda di wilayah Kaltim Kaltara, pastikan Anda membeli dengan kode Kaltim Kaltara. Nah, mudah kan? Jangan lupa tingkatkan terus kesehatan tubuh Anda dengan herbal Soman. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi call center Kaltim Kaltara di 0852 3211 7777. Soman, sejatinya teman. Namanya siapa Pak? Kus Haryoto. Usianya berapa Pak? 64 tahun. Alamatnya? Purbayan, RT 51, RW 12, Kota Gede. Oke. Pak Kus, sakit apa ini Pak Kus? Dulu pernah jantung, tapi 2012. Radio Kaltara. Masih bersama saya Mataras di program Dialog Interaktif dengan tema pelayanan administrasi kependudukan di tengah pandemi. Bersama dua narasumber saya yang masih setia menemani, ada Pak Sanusi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara, dan Pak Sumaji selaku Sekretaris Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara. Dan di segmen terakhir ini tadi kita sudah membahas terkait masalah yang dihadapi masyarakat, baik yang perantau, begitu juga yang tidak memiliki orang tua dan sebagainya. Nah, untuk di segmen ini saya mencoba untuk memberikan akses kepada masyarakat melalui dua narasumber kita, kemana harus mereka melapor, apakah itu melalui WhatsApp atau nomor handphone, begitu juga dengan website atau Facebook maupun Instagram, baik di kabupaten kota di Kaltara, begitu juga dengan akses menuju ke Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia. Silakan Pak. Baik, Mas Aras. Jadi terkait dengan ini kita tadi sudah mendengar, kita tadi sudah banyak membahas dalam waktu yang singkat terkait dengan masalah pelayanan administrasi kependudukan. Nah, kami kira di dalam hal ini kan tidak semua dibahas, jadi kepada seluruh pendengar sekalian, kepada anggota sekalian, kalau ada yang ingin memang ditanyakan kemana harus kami bisa berkonsultasi. Yang pertama saya buka nomor saya. Silakan menghubungi kami di nomor WhatsApp 0853 4810 9957, itu nomor pribadi kami. Tapi nanti dalam rangka pelayanan yang maksimal diberikan untuk warga Kalimantan Utara, kami bersedia untuk tetap melayaninya. Atau kalau ada hal-hal yang memang penting atau memang harus disampaikan lagi, silahkan buka web kami di Disdukcapil Provinsi Kalimantan Utara, agar nanti setiap persoalan-persoalan itu bisa kita langsung kita lanjutkan ke teman-teman di kabupaten kota. Atau kalau memang ada hal-hal yang memang ingin langsung dilaporkan langsung kepada Kementerian Dalam Negeri, silakan dapat menghubungi di nomor telepon ataupun di WhatsApp di 0811 1902 4163 atau di 0811 1902 4164 dan 0811 1902 4165. Dan kalau ingin banyak mendapatkan informasi terkait dengan masalah pelayanan administrasi kependudukan, kita boleh juga mengikuti di kanal di 1500
FPS. Tambahan Pak Sumaji, untuk kabupaten kota mungkin ada akses ke sana? Ya, ini kalau untuk akses kabupaten kota itu karena nomor undangan, saya tidak bisa satu persatu di sini. Silakan nanti dibuka di website Dukcapil Kaltara. Nanti kita akan berisi semuanya nomor pelayanan. Karena di Bulungan sendiri itu ada 7 nomor khusus untuk kakak sendiri, untuk akte kematian sendiri, akte kematian sendiri. Nah itu bakal berhubungan. Karena sama juga, itu juga sama, juga sama. Makanya silakan hubungi, buka website, dan di situ juga TikTok Indonesia semua lengkap. Itu mau apa saja ada di semua. Nah, prinsipnya kan di Dukcapil itu bukan pelayanan dasar. Prinsip di Dukcapil bukan pelayanan dasar, tapi di Dukcapil menjadi dasar untuk semua pelayanan. Makanya kami harapkan pemirsa dan pendengar dimanapun berada, ayo lengkapi semua dokumen kependudukan yang kita butuhkan supaya tertib administrasi kependudukan dan kita tidak pernah mengalami kendala dimanapun. Itu harapan kami. Baik, pemirsa Kaltara TV dan pendengar setia Radio Kaltara, itu tadi ya informasi terkait aduan atau mungkin ada yang mau disampaikan atau ada kendala kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan di Kaltara. Itu tadi silahkan kunjungi website Dukcapil Provinsi Kalimantan Utara. Dan kalau kita saatnya untuk closing statement, saya kasih kesempatan kepada Pak Sumaji terlebih dahulu. Silakan Pak, mungkin ada harapan atau himbauan kepada masyarakat Kalimantan Utara terkait kepengurusan dokumen administrasi kependudukan di Kaltara. Baik, terima kasih pemirsa dan pendengar di dimanapun berada. Sekali lagi kami harapkan bahwa ayo kita sadar atas kependudukan, dokumen-dokumen yang belum kita miliki segera diurus, dan urusnya gampang. Kalau tidak bisa datang sendiri, silakan optimalkan pelayanan komandan, dan terutama masyarakat kita semua rata-rata sudah punya Android. Optimalkan itu supaya ini masa pandemi tidak terlalu banyak berkumpul dan akhirnya murah, gratis. Ayo kita harapkan semua urus dokumen kependudukannya. Silakan Pak Kadis. Ya, kami singkat saja hanya menyampaikan kepada seluruh pemirsa dari Kaltara sekalian dimanapun berada. Jadi terkait dengan masalah pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan catatan sipil, kami sekali lagi mengingatkan dan menyampaikan, silahkan urus sendiri dan tidak ada pungutan apapun di dalamnya. Semuanya gratis demi pelayanan dasar yang bisa didapatkan oleh seluruh warga masyarakat Kalimantan Utara khususnya. Itu saja. Ya, baik pemirsa Kaltara TV dan pendengar setia Radio Kaltara 92,4 FM. Demikian rangkaian acara kita di program Dialog Interaktif dengan tema Pelayanan Administrasi Kependudukan di Provinsi Kalimantan Utara di tengah pandemi COVID-19. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, apa yang kami ulas di pagi menjelang siang hari ini bermanfaat bagi seluruh masyarakat di Kalimantan Utara. Dan mohon maaf juga jika ada hal-hal yang kurang atau ada yang salah dalam kegiatan di pagi menjelang siang hari ini. Saya Muhammad Taras, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, sama-sama kompak. Kaltara di hati. Kaltara di hati. Panduan pengurusan akta kelahiran. Pastikan sebelum ke Dukcapil, semua persyaratan berkas sudah lengkap. Fotokopi KK, fotokopi KTP orang tua, fotokopi KTP 2 orang saksi, buku nikah atau akta perkawinan, surat keterangan lahir dari bidan atau dari rumah sakit. Kemudian mengisi form F201 dari Dukcapil setempat. Setelah semua dipastikan lengkap, serahkan ke petugas kami. Sebisa mungkin, hindari percaloan. Salam GISA, mari bersama-sama kita sukseskan GISA. Gerakan Indonesia Sadar Adminduk. Terima kasih. DM-PAS terdiri dari Passeolus vulgaris dan Momordika Karantia
yang dikemas dalam sediaan kapsul dengan slow release technology membuat DM-PAS dapat diserap secara bertahap oleh tubuh. Memiliki hasil maksimal untuk menstabilkan kadar gula dalam darah, mencegah dan memperbaiki kerusakan pankreas. DM-PAS memiliki komposisi 100% bahan herbal alami yang aman dan berkhasiat yang terbuat dari ekstrak Passeolus vulgaris dan Momordica carantia. Sudah teruji dapat memperbaiki sel beta pankreas penghasil insulin sehingga kadar gula darah akan stabil, tubuh lebih segar dan lebih berenergi. Berikut kandungan bahan aktif lainnya yang terdapat dalam DM-PAS.